pelayanan itu kepala seksi ya. Nah, nek KU kepala urusan, nek kasih uang kepala seksi. Ada berapa banyak kasih dan cauf di desa Kedontek? Kasih dan KU enten 3. KU keuangan, 3 kasih dan 3 KU. KU keuangan, KU perencanaan, dan KU tata usaha dan umum, itu KURD. Kalau materinya pada pagi hari ini tentang demokrasi, nyuwun sewu, sebenarnya yang pas ngasih materi ini adalah Bapak Sujianto, guru panjenengan, guru kamen-kamen. Karena itu sudah beberapa kali sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa di Desa Mekandirejo, itu yang pas. Kalau saya, ya pas kebetulan, mulai pilpres, pilgub, bupati, sampai mau pilpres lagi, insya Allah itu pengalaman ya di situ, di pemilu itu. Mungkin nanti apa yang saya sampaikan apabila ada kurangnya, adik-adik bisa langsung bertemu dengan Pak Sujianto, tanya apa bener sih disampaikan mau, atau nanti kalau ada sesi tanya jawab terus saya kok gak bisa menjawab, ya tanya Pak Sujianto ya. Adik-adik yang berbahagia, mungkin untuk adik-adik belum mengenal betul apa yang namanya demokrasi itu. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara itu memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Itu demokrasi. Demokrasi itu bisa dilaksanakan secara langsung atau melalui yang tidak langsung. Penulisan di dalam perumusan, pengembangan atau pembuatan hukum. Kalau di tingkat pusat mungkin ada DPR yang membuat undang-undang itu rumusannya. Kalau yang tingkat bawah ada Perdes, peraturan desa yang dibuat oleh Bapak Kepala Desa dan wakil kita yang ada di desa itu, yaitu BPD, Bapak Perwakilan Desa itu. Kalau di sini ada berapa Pak? 6 ya.
ada 7 perwakilan masyarakat Mekande yang ada di desa. Itu untuk mewujudkan demokrasi yang ada di desa. Jadi bukan hanya kepala desa saja. Dan yang paling kita kenal kalau di desa itu adalah pemilihan kepala desa. Untuk apa kita harus memilih kepala desa? Jadi kepala desa itu dipilih karena tingkatannya tingkat bawah, maka rentan dengan permasalahan kalau di desa. Makanya sampean-sampean ini yang berpendidikan, sebenarnya kerentanan di tingkat bawah itu karena kurang pintar memahami. Ketika kita mengadakan pemilihan kepala desa, jago kita kalah, kita umum. Padahal itu mestinya kita posisikan sebelum pemungutan suara, sebelum pemilihan kepala desa itu, bukan setelahnya. Adik-adik yang berbahagia, lalu apa tugas kepala desa itu? Tugas kepala desa itu di desa itu yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama, jadi menyelenggarakan bagaimana pemerintahan desa ini berjalan dengan lancar dan baik, mengondisikan masyarakatnya agar bisa kondusif. Di situ dibantu dengan perangkat-perangkatnya, seperti Pak Kaur Kesra tadi. Pak Kaur Kesra ini urusannya dengan sosial, sing bagian bagi sembako, pendidikan, PKH. Mungkin adik-adik yang domisilinya di Mekande Rejo mungkin ada yang dapat PKH. Terus keagamaan, ketika ada orang yang mau menikah, nah itu laporannya yang Kaur Kesra ini. Terutama untuk bantuan-bantuan sosial untuk orang miskin. Itu kepala desa harus tahu, walaupun itu tugasnya Kaur Kesra. Apa benar yang dicatat Kaur Kesra ini benar-benar miskin? Atau yang sudah punya mobil 3 kok masih dapat raskin gitu? Itu tugas kepala desa, memantau bagaimana perjalanan pemerintah desa yang ada di desa tersebut. Lalu yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Itu wewenang kepala desa, tugas kepala desa. Kalau memang perangkatnya ada yang melanggar aturan yang sudah tidak bisa dimaafkan, itu bisa diberhentikan oleh kepala desa dan bisa mengadakan pengajuan untuk mengangkat kembali, memilih kembali. Kalau perangkat itu prosesnya melalui ujian tulis, beda dengan kepala desa.
Lalu tugas kepala desa selanjutnya adalah pengelolaan uang. Pengelolaan uang, mungkin ada bantuan dari APBD yang megang bendahara, tapi yang mengelola itu kepala desa. Dan mengelola aset desa. Desa itu punya aset apa? Kalau di Kandi ini, di Pengandirejo asetnya yaitu air, PAM. Itu dikelola desa. Mungkin ada yang lain mau pupuk, itu mungkin pupuk untuk petani itu dikelola oleh desa lewat BUMDes. Lalu tugas kepala desa selanjutnya adalah membuat anggaran belanja desa, APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kalau sekarang dari pemerintah, desa itu mendapatkan yang namanya dana. Kalau per desa itu kurang lebih 1 miliar lah. Nah, dana desa itu kepala desa harus bisa mengelola. Jangan sampai ada penyelewengan. Makanya adik-adik, untuk jadi kepala desa itu tidak mudah. Kalau sampai lihat di TV, tidak sedikit banyak kepala desa itu yang terkena penyelewengan dana desa, akhirnya masuk penjara. Nah, itu tugasnya kepala desa. Lalu selanjutnya untuk demokrasi pemilihan kepala desa, itu bagaimana tahapan-tahapannya? Insya Allah mungkin sama dengan pemilihan presiden. Kalau tingkat nasional hampir sama, cuman ada sedikit tambahan yang ditambah oleh panitia. Jadi tugas kepala desa di situ juga menyukseskan demokrasi yang ada di desa untuk pemilihan kepala desa yang berikutnya. Orang-orang jualan orang. Kalau sudah waktunya ya kepala desa harus segera bermusyawarah dengan BPD. Salah satunya adalah membentuk panitia pemilihan kepala desa. Itu kalau nggak salah itu panitianya kurang lebih ada 9 orang. Dan itu yang menetapkan, bukan kepala desa, yang menetapkan adalah BPD, Badan Perwakilan Desa. Jadi tahapannya di situ, BPD menetapkan 9 orang. Lalu siapa saja yang bisa menjadi panitia kepala desa itu, pemilihan kepala desa? Yang pertama adalah perangkat desa, unsur perangkat desa. Lalu yang kedua unsur dari lembaga swadaya masyarakat. Lalu yang ketiga adalah unsur dari tokoh masyarakat. Itu bisa, tokoh masyarakat itu bisa dikategorikan, mungkin bisa takmir masjid atau orang-orang yang ditokohkan di desa itu
biasanya diambil setiap dusun. Kalau di Kanti ada 3 dusun, itu tiap dusun itu ada tokoh-tokohnya yang masuk di dalam panitia pemilihan kepala desa. Adik-adik yang berbahagia, lalu ada 6 tahapan. Ada 6 tahapan pemilihan kepala desa yang ada di desa itu. Tahapan yang pertama adalah persiapan. Jadi pemerintah desa itu mempersiapkan untuk mengadakan pemilihan kepala desa yang baru. Setelah ada persiapan, terbentuk panitia. Tahapan yang kedua adalah pencalonan. Ini juga tugas panitia. Bagaimana masyarakatnya itu antusias untuk mendaftarkan, untuk mencalonkan menjadi calon kepala desa. Itu panitia harus punya trik-trik agar masyarakatnya itu ada yang muncul untuk menjadi kepala desa, calon kepala desa. Karena nanti kalau ada yang daftar kurang dari dua, itu masih dibuka terus sampai 3 kali. Jadi 1 kali pendaftaran kok yang daftar cuma 1, dibuka lagi, masih 1, dibuka lagi, sampai ada 2 minimal. Makanya sampai lihat sekarang yang ada pilihan kepala desa itu pasti calonnya ada 2. Kalau nggak ada 2 berarti biasanya saudaranya atau anaknya atau istrinya atau familinya yang ikut. Lalu tahapan yang ketiga yaitu penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Ini tugas panitia. Jadi disusun, didaftar penduduknya, masyarakatnya menjadi pemilih. Ada berapa pemilih yang akan mengikuti pemilihan kepala desa itu. Tugas panitia itu sudah. Setelah semua itu selesai, pemilihnya sudah, lalu tahapan berikutnya adalah kampanye. Kalau sudah ada calonnya, pemilihnya sudah ditetapkan oleh panitia berapa ribu orang. Kalau di desa, insya Allah kalau di Mekande kurang lebih 2.400-an pemilih kalau nggak salah. Ya. 2.400 pemilih. Nah itu kampanye. Tahapan berikutnya itu kampanye. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Itu sudah terlaksana itu tahapan itu. Jadi ketika sudah selesai pencoblosan itu nanti tahapan berikutnya yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Setelah dihitung, calon A dapat segini, calon B dapat segini, calon C dapat segini, terus yang gak sah segini. Tahapan yang terakhir itu adalah penetapan. Panitia menetapkan calon yang terpilih, yaitu yang terbanyak. Adik-adikku yang berbahagia, sedikit lagi
Lalu apa tuh syaratnya kalau ingin menjadi kepala desa? Syarat untuk menjadi kepala desa itu nomor satu, beliau calon itu memang benar-benar ingin menjadi kepala desa dan mau menjadi calon kepala desa, bersedia dicalonkan sebagai kepala desa. Dan beliau itu syaratnya harus sudah 1 tahun menjadi penduduk di desa itu. Jadi tidak boleh kalau kurang dari 1 tahun terus mencalonkan kepala desa, itu nggak boleh. Harus 1 tahun lebih baru boleh. Lalu syarat yang ketiga, orang yang mencalonkan jadi calon kepala desa itu tidak berurusan dengan hukum atau pidana dan tidak dalam melaksanakan kurungan atau di penjara minimal 5 tahun. Jadi kalau di penjara itu mencalonkan kepala desa. Lalu kita kembali kepada tadi yang masalah tahapan untuk pemilihan kepala desa. Yang kita bahas adalah kampanye. Kapan kampanye calon kepala desa itu, pemilihan kepala desa itu dilaksanakan? Itu biasanya panitia menjadwalkan 2 hari sebelum masa tenang. Jadi cukup 2 hari saja kampanye sebelum masa tenang. Dan kampanye ini tidak boleh kalau bahasanya itu apa? Black campaign. Jadi kampanye hitam. Apa itu kampanye hitam? Yaitu kampanye itu isinya menjelek-jelekan yang lain, menjelekkan calon lain. Dipetani elek tok, apike gak ono. Masan wong apike nek nyalon kepala desa mesti muncul eleke. Menjadi hoax. Nah itu nggak boleh. Kalau di dalam Islam itu memang kita itu tidak boleh, walaupun orang itu mempunyai kejelekan, kita tidak boleh menjelek-jelekan orang itu, walaupun sedikit, itu nggak boleh. Apalagi di demokrasi. Jadi demokrasi itu demokrasi yang fair, yang jujur. Salah satunya itu. Kampanye itu bisa dilakukan dengan tatap muka seperti ini, bisa. Dalam forum pertemuan kampanye, calon menyampaikan visi misinya bagaimana. Ketika nanti saya menjadi kepala desa, maka masyarakat akan saya kasih bantuan tiap bulan sekian gitu. Dan masyarakatnya senang. Sekarang saya nggak bisa nyangoni misalkan. Nanti kalau saya jadi setiap keluarga saya beri gaji misalkan. Itu visi misi. Nah, itu nanti yang mendengarkan adalah pemilih, yang menilai adalah pemilih.
Iku calon kepala desa kok katanya mau kepala rumah tangga kamu itu duit kondi. Jadi kita sebagai pemilih nanti juga kita harus pintar menilainya. Jadi ada itu calon kepala desa itu pengen nyalono setiap orang yang dianu itu diiming-imingi. Mulai aku dadi sama tak dadekno ngene, sama tak nanti sak kampung kabeh didadekno lah ya balai desane kok. Nah, itu pemilih harus cerdas. Visi-visi yang tidak real, nah itu kita harus cerdas, harus bisa membedakan. Kita yang real-real saja. Karena nanti kalau tidak nyata, yang sengsara juga kita. Termasuk nanti di dalam pemilihan 2024 ini. Kalau kepala 2025 kalau di sini besok kita 2025 kalau kepala desa. Itu kita nanti sudah bisa belajar pada 2024 pemilihan presiden. Sama. Kita bisa menilai calon-calon kita itu. Mana yang jujur, mana yang bohong. Dan kita harus cerdas karena di dalam pemilihan kepala desa itu kita jangan terhasut hanya karena money politik. Di dalam pemilihan kepala desa itu sebenarnya pemilihan apa saja itu money politik itu tidak boleh. Tapi sampai tahu, tapi ada Pak, iya ada, makanya itu bisa dilaporkan. Tapi harus membawa bukti. Biasanya itu buktinya itu yang sulit. Kita tidak bisa membuktikan, tapi iso delok, iso ngrungokno. Tapi kita yang cerdas nggak mau untuk apa? Kita mengikuti hati nurani kita sebagai pemilih, kita pilih yang benar-benar mampu, yang benar-benar pantas, karena itu urusannya dengan orang banyak. Lalu siapa saja yang terlibat di dalam pilihan kepala desa itu? Yang terlibat di dalam pemilihan kepala desa itu ya 9 orang itu. 9 orang panitia yang sudah ditetapkan oleh BPD. Yang dari unsur perangkat, unsur LSM, dan unsur tokoh masyarakat. Jadi itu demokrasi yang ada di desa sama sebenarnya dengan demokrasi yang kita lihat di TV, demokrasi yang ada di tingkat nasional. Pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan anggota DPR, DPRD. Bertambah ke bawah itu bertambah riskan. Karena gesekannya itu tambah kuat. Kalau pilihan presiden mungkin kita nggak mau tahu karena yang di sana yang jadi. Tapi ketika pilihan kepala desa itu di sekitar kita. Nah, ada itu yang kepala desa itu pilihan kepala desa itu sampai pilihan kepala desa selanjutnya itu masih sakit hati itu ada. Luar itu ada. Nah itu karena kurang cerdas. Makanya adik-adik itu perlu besok adik-adik itu kalau sudah besar mungkin ya di desa juga seperti itu. Ono sing dadi tim sukses, ono sing ketika jadi tim sukses jadilah tim sukses yang baik, yang cerdas. Jadi ketika kita mengalami gagal,
sudah biasa. Untuk sekarang ini jabatan kepala desa itu selama 6 tahun, baru pilihan lagi. Jadi 6 tahun, 6 tahun sekali kita mengadakan pemilihan kepala desa. Bukan sama dengan presiden atau wakil presiden atau DPR, bupati itu 5 tahun. Tapi untuk kepala desa aturan yang baru itu adalah 6 tahun, baru ada pemilihan kepala desa. Dan tanggung jawab dari kepala desa itu juga tidak ringan. Yang tadi saya sampaikan, sangat berat. Bertanggung jawab terutama kepada dana yang ada di desa. Makanya sekarang itu setiap desa itu ada pendamping desa. Pendamping desa ini dari pemerintah pusat. Ibu kanggo ngulangi perangkat, kanggo ngulangi wong desa bagaimana mengelola keuangan. Jangan sampai terjerumus ke dalam penyelewengan, akhirnya masuk penjara. Tidak seberapa. Mungkin itu. Ya, caranya. Mungkin itu adik-adik yang dapat saya sampaikan sedikit pada pagi hari ini. Dan selanjutnya nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, Nyun Sewu, di samping sebelah kanan saya ini juga mantan BPS. Mungkin yang saya sampaikan tadi ada kekurangan, termasuk masalah pemerintah desa. Mungkin ada tambahan dari Mas Seno ini. Beliaunya sekarang juga menjadi admin di desa Mekandirejo. Mungkin bahasanya apa toh jabatan-jabatan yang ada di desa itu dan tugasnya itu apa, itu perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi ketika besok anak-anak ini sudah besar, juga mungkin anak-anak dari salah satu atau salah yang banyak ini mungkin besok juga ada yang menjadi perangkat desa. Jadi tahu, oh aku juga tahu terserah soalnya sering ngerabek nubong. Kamu tahu keuangan kau coba ngikut dia kayak tak geomaya seperti itu. Atau tak belok kau kok kawan orang pada mereset kafe berarti tak duit semua aku mau jadi kau. Nah itu nanti biar disampaikan oleh Mas Reno. Dan nanti setelah itu kita buka untuk sesi tanya jawab. Kalau memang nanti tanya jawab saya bisa menjawab atau Mas Reno ini bisa menjawab pada hari ini, kita jawab. Kalau tidak bisa ya kita jadikan PR. Mungkin itu adik-adik, ibu-ibu, guru, bapak guru yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan kepada Bapak Nasional selaku ex atau pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara. Semua yang disampaikan Bapak Nasional tadi itu sudah tertuang atau ada dasar hukumnya. Nanti bisa dicari di Google, kalau enggak ketemu nanti saya kasih. Itu diatur semua dalam Peraturan Bupati Lamongan nomor 48 tahun 2021. Ada di situ semua ada, mulai dari syarat, mulai dari tahapan semuanya ada. Nanti dibaca lagi kalau mau lebih jelasnya.
Terus sekarang di desa itu ada apa aja sih? Ada jabatan apa aja yang ada di desa? Ini juga ada dasar hukumnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Nah, ini contohnya. Ini Permendagrinya. Jadi semua yang diatur di desa itu ada dasar mesti jawab mesti itu dasar. Oke, sip. Semua ada dasar hukumnya ya, mulai dari pemilihan sampai nanti pelaksanaan tata cara pengelolaan di desa itu sendiri. Terus apa aja jabatannya? Mulai dari atas itu ada kepala desa, ya, kepala desa. Setelah kepala desa itu ada namanya garis koordinasi. Nanti garis koordinasi. Ini tingkatnya setara. Jadi bukan di bawahnya, bukan di atasnya. Itu namanya B. Mari disebut ngomong B, P, ya, BPD. Jadi kepala desa sama BPD itu setara, saling mengawasi. Jadi kalau dibagan itu bukan garis lurus, enggak, maksudnya bukan garis straight gitu, tapi putus-putus garisnya, itu garis koordinasi. Jadi tugasnya kepala desa dan tugasnya BPD itu mengawasi kepala desa melaksanakan pemerintahan desa. Terus di bawah kepala desa itu ada siapa? Orang nomor 2 di desa. Hah? Kaur? Mantap. Ada yang namanya sekretaris desa atau sama kenali Pak Cari, camat di sana, kecamatan ya. Pak Cari. Jadi di bawah kepala desa itu ada Pak Sekdes atau sekretaris desa atau kita kenalnya sebagai Pak Cari. Kemudian di bawah Pak Sekdes itu ada 6, 3 kaur, 3 kasih. Ya, kaur apa aja Mas? Kaur yang pertama itu ada kaur tahu kepanjangannya apa? Oh, itu tahu belum? Kepanjangannya adalah kepala, mantap, kepala urusan. Ya, kaur itu kepanjangannya kepala urusan. Mulai dari kaur yang pertama itu kaur tata usaha dan umum. Namanya kenalnya kaur umum, tapi lengkapnya kepala urusan tata usaha dan umum. Yang kedua ada kaur sing nyekel duit apa jenenge? Mantap. Wah, antar wedok jelas paham. Kaur keuangan. Yang ketiga sampai saya tadi apa? Kaur kesra atau kaur kesejahteraan masyarakat. Ya, itu kaur. Sekarang ada 3 kasih. Kasih berarti kepanjangannya apa kasih? Apa? Benar. Kepala seksi. Oh, jangan ketawa, kepala seksi beneran ini. Kepala seksi ada 3. Yang pertama itu adalah kepala seksi pemerintahan, disingkat Kasipem. Kasih pemerintahan. Kemudian ada lagi Kasipel. Apa? Kasih pelayanan. Pelajaran. Ya, kasih pelayanan. Terus kasih yang terakhir ada kasih
Perencanaan. Perencanaan. Ya, tadi mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasih itu tugasnya di lingkungan balai desa. Jadi apapun yang berhubungan dengan administrasi, admin, dan lain-lain, semuanya itu ada berpusat di balai desa. Siapa aja di situ? Ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kepala urusan, ada kepala seksi. Masih ada satu lagi. Ayo bos, satu lagi. Satu lagi. Hah? Apa? Wah, pinter, mantap. Yang terakhir ada kepala dusun. Adalah pemimpin paling paling dasar di tingkat demokrasi. Jadi di tingkat dusun. Jadi kepala terakhir itu ada di kepala dusun. Mulai dari kepala negara, berarti presiden, kepala daerah, gubernur, ada podai, ada daerah-daerah dibagi dua, yang pertama daerah tingkat 1, yang kedua daerah tingkat 2. Kalau tingkat 1 berarti provinsi, kalau tingkat 2 berarti kabupaten. Ya, jadi ada mulai dari kepala daerah tingkat 1 itu gubernur, kepala daerah tingkat 2 itu bupati, ada yang namanya kecamatan itu kepalanya siapa? Iya, Pak Camat. Terus ada kepala desa, yang terakhir lingkungan terkecil yaitu dusun atau dukuh. Itu kepala dusun. Ya, sudah bisa membayangkan ya, kalau dibakar itu seperti ini. Ini mulai dari kepala desa di paling atas, kemudian ada sekdes, sekretaris desa, kemudian ada kaur di sebelah kiri ini, terus ada seksi di sebelah kanan, terakhir ada kepala dusun. Seperti itu. Tugasnya apa aja? Kepala desa sudah dijelaskan. Sekdes, tugas utamanya sekdes adalah segala bentuk tugas yang dibebankan kepada kepala desa wajib dibantu oleh sekretaris desa. Jadi kalau di nasional itu berarti wakil presiden, tapi di desa nggak ada wakilnya, maka diganti sama sekretaris desa. Seperti itu. Kalau kaur umum itu tentang umum pokoknya ya semuanya. Kaur umum itu mencakup mulai dari persiapan di kantor, administrasi di kantor itu dinaungi oleh kepala urusan umum. Ada lagi kaur keuangan, itu ya mengatur tentang keluar masuknya neraca keuangan. Terus ada lagi kaur kesra, itu tentang kesejahteraan masyarakat, mulai dari bansos, mulai dari sembako, mulai dari BLT, dana desa, dan lain-lain. Ada kasih pemerintahan itu mengatur tentang segala surat menyurat, SPJ, LPJ, LPJ, ya laporan pertanggungjawaban. Kalau SPJ berarti surat pertanggungjawaban. Itu tugasnya kasih pemerintahan. Ada lagi kasih pelayanan. Apabila teman bikin KTP, bikin KK, bikin akte, itu semuanya urusan kasih sayang, kasih pelayanan. Kemudian ada yang terakhir kasih perencanaan, yaitu merancang pembangunan atau biasanya RKP, rencana ke depan atau rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Itu semuanya di bawah naungan oleh kasih perencanaan. Dan kasur ini sebagai pimpinan di tingkat dukuh atau di tingkat dusun, menyampaikan segala bentuk yang terjadi di dusun untuk disampaikan kepada kepala desa. Senang kepala seksi ya. Oke, itu saja. Mungkin nanti silakan tanyakan apa ada pertanyaan yang perlu dijelaskan ulang, perlu dijelaskan lebih detail.
Silakan ditanyakan. Nanti akan dijawab oleh Bapak narasumber dan Bapak ini perwakilan dari pemerintah desa. Oh iya, sedikit info ya, saya ini juga alumni SMP Negeri. Saya Negeri Dobring. Alumni. Ya, alumni tahun 2010 atau 2009 lupa. Monggo, yang mau tanya, saya buka sesi pertanyaan. Monggo. Ya, Nadu yang bertanya, tangannya diangkat dengan mic-nya. Ya, sebut nama dari kelompok berapa? Ya. Ya. Oh ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, apa saja sumpah sebentar di dalam ikatan desa? Monggo, ada lagi. Jika sudah dicatat kok. Apa saja tugas ikatan desa? Apa saja tugas kepala desa? Ya, selanjutnya dari kelas ini ya. Tadi sudah dijelaskan Bapak, tapi kemungkinan anak-anak kurang rinci begitu ya. Mohon maaf, namanya juga anak-anak. Satu pertanyaan lagi dulu untuk sesi yang pertama ini. Oh ya. Sebagai calon yang terpilih, apa saja hak dan kewajiban dalam pemilihan? Sudah dulu apa dulu kan? Oh, tiga dulu. Terima kasih adik-adik. 3 pertanyaan yang cukup bagus. Yang pertama, apa saja tugas perangkat desa itu? Lalu yang kedua, tugas dari kepala desa. Dan yang ketiga adalah apa hak dan kewajiban calon yang terpilih ketika terpilih menjadi kepala desa. Itu apa tugasnya? Itu mungkin untuk yang 1-2 ini Mas Seno bisa menjawabnya. Oke, yang kedua dulu tentang jabatan di dalam pemerintah desa. Nomor 2 dulu ya. Oh, sorry, nomor satu dulu. Nomor 1, tugas apa saja jabatan yang ada di tingkat desa. Keturun apa yang masih? Ya, nggak apa, tak jelaskan kembali ya. Pertama itu ada kepala desa. Ya. Bener. Kepala desa, terus ada namanya BPD. Ya.
setelah ada BPD ada ada sekretaris desa atau sekdes atau Pak Carik. Ya, sudah 3 ya, kepala desa, BPD sama sekretaris desa. Kemudian ada 3 KUR. Kantor, kepala urusan. 3 KUR dan 3 KUR. KUR ada 3 KUR itu ada KUR umum, KUR keuangan, KUR kesejahteraan masyarakat atau kesrah. Sudah, berarti ada 6 ya. Tambah 3 lagi, namanya kasih atau kepala seksi. Kenapa kamu selalu heboh mendengar kata itu? Seksi Ya, seksi itu artinya bagian. Ya, ada bagian. Boleh dibilang kabak juga boleh, tapi kabak biasanya dipakai sama polisi. Kabak atau kepala bagian. Sudah, oke. Kepala seksi ada 3. Yang pertama kasipem atau kepala seksi pemerintahan. Yang kedua ada kasipel atau kepala seksi pelayanan. Yang ketiga ada kasih perencanaan atau kepala seksi perencanaan. Sudah berapa? 9. Yang terakhir ada kepala dusun. Kepala dusun jumlahnya berapa? Tergantung dusun yang ada di desa tersebut. Kalau di desa Mekandirejo ada 3. Ada dusun Mekande, ada dusun Jamur, ada dusun Kalangan. Ya, ini kalau di sini, kalau di desa Mekandirejo. Mungkin di desa yang lain beda lagi. Ada 4 dusun, berarti kepala dusunnya ada 4. Jadi setiap dusun ada 1 kepala dusun. Sudah? Yang kedua itu apa tadi? Tugas kepala desa. Kalau di Permendagri 84 tadi seperti dijelaskan Pak Nasokan, tugas kepala desa itu ya yang paling utama itu adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kepala desa. Jadi kepala desa ini pucuk komando atau komando tingkat 1 di desa. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa ini sudah termasuk memimpin berbagai bidang tadi, ke-6 bidang tadi, mulai dari umum, perencanaan, tata usaha, pelayanan. Jadi tugas kepala desa itu yang pertama tadi memimpin jalannya pemerintahan desa. Terus yang kedua, sampai siap ya. Yang kedua itu beliau ini ada memimpin, ya tadi kan memimpin jalannya pemerintahan desa. Yang kedua ini memimpin segala bentuk atau memutuskan segala bentuk kebijakan. Jadi misalnya di desa ini ada permasalahan, maka kepala desa boleh atau wajib mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan. Contoh. Ada orang sengketa sama. Sengketa itu rebutan. Contoh, ada orang rebutan warisan. Ternyata tidak selesai di tingkat
rumah tangganya itu kemudian dibawa ke desa, maka yang boleh atau wajib melakukan penyelesaian masalah atau pemberian kebijakan itu kepala desa. Ada sengketa tanah, sengketa yang lainnya, itu semuanya diselesaikan di tingkat desa. Jangan sampai pengadilan dan lain-lain. Minimal harus selesai di desa. Itu adalah tugas dari kepala desa, yaitu menyelesaikan atau memberikan kebijakan di dalam desa. Terus apa lagi? Tadi senyatet enggak, maksudnya mau tugas kepala desa sama catat mau loh. Penyelenggaraan tentang desa sudah, terus mengkondisikan masyarakat itu juga termasuk tadi mengambil keputusan atau pengelolaan keuangan. Terus ada lagi ya, terus ada lagi nggak ada apa melaksanakan bangunan. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah melaksanakan pemerintahan desa, ya benar. Yang kedua itu adalah menyelesaikan masalah atau mengeluarkan kebijakan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Yang keempat ada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Jadi kalau ada perangkat desa yang di luar batas kewajaran melakukan kesalahan, maka kepala desa berhak untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa yang baru. Perangkat desa itu siapa? Pinro, perangkat desa itu siapa? Perangkat desa itu siapa? Pak Lurah itu ya kepala desa. Perangkat desa itu tadi yang saya sebutkan, mulai dari sekretaris desa, kakur, kasih itu apa kasih? Terus ada kepala dusun, ya. Terus ada lagi yang kelima, itu adalah merancang atau membuat rencana anggaran belanja desa. Ya, merancang ya. Merancang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa atau RAPBD. Merancang, selanjutnya ikut mengesahkan bersama BPD ya. Jadi RAPBD, rencana anggaran itu dirancang oleh kepala desa dan perangkatnya, disahkan bersama BPD. Sama, kalau di presiden di negara itu yang merancang anggaran itu presiden dan menteri-menterinya, yang mengesahkan adalah presiden dan DPR. Kalau di negara, ya, jadi presiden dan DPR dia merancang dan disahkan, kemudian dilaksanakan bersama, DPR sebagai pengawas, presiden sebagai pelaksana. Sama di desa juga gitu, BPD sebagai pengawas, yang melaksanakan siapa? Hah? Yang melaksanakan siapa? Kepala desa beserta perangkatnya. Oke, sudah jelas, teman? Ya, silakan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dijawab oleh Bapak narasumber kita. Terima kasih untuk Mas Eno. Jelas adik-adik ya. Sama nggak jelas itu Mas Eno yang jelas menyampaikannya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa hak dan kewajiban kepala desa yang terpilih, kan itu ya? Sama, kewajiban kepala desa ya apa yang telah disampaikan oleh Mas Eno tadi. Untuk haknya yang terpilih menjadi kepala desa,
itu sesuai kesepakatan yang ada di desa. Dari haknya itu selain apa siltap penghasilan tetap yang dapat dari pemerintah pusat, tiap bulan, honor, saya katakan honor karena ya tidak gaji. Kalau gaji itu sesuai UMR itu gaji, tapi karena tidak sampai gaji, tidak sampai UMR, jadi namanya honor. Dan sesuai dengan aturan perdes desa, setiap desa beda-beda. Makanya ada desa yang makmur, ada desa yang kering. Ketika ada desa yang makmur itu, ketika ada pemilihan kepala desa itu sing daftar wakeh mergo makmur. Bengkoke ombo. Di Dumrik juga ada sing kering. Ketika itu dibuka pendaftaran, orang masih daftar. Ya, saya tanyakan itu karena bengkoknya nggak ada. Atau bengkok itu kering, ditanduri, orang tahu metu. Nah, itu hak, termasuk hak daripada yang terpilih. Jadi ketika nanti terpilih, dia mendapatkan hak-haknya itu. Penghasilan tetap, siltap yang namanya siltap tiap bulan itu dari pemerintahan pusat yang diambilkan dari APBN itu, terus ada dari desa itu sendiri, biasanya itu bengkok atau garapan sawah. Besarnya ya sesuai kemampuan desa. Ya alhamdulillah kalau di desa Mekandirejo ini termasuk desa yang bagus untuk garapannya, ya bagus ya Pak ya. Dan juga luas. Dan untuk kewajiban kepala desa ketika itu sesuai dengan yang disumpah oleh waktu pelantikan, yaitu berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan harus berbhinneka tunggal ika. Itu kewajiban kepala desa ketika waktu di pelantikan. Dia harus sanggup hidup dengan berpancasila, berbhinneka tunggal ika, menjaga negara kesatuan kalau nasional, kalau di desa ya menjaga keutuhan lagi, keutuhan warga, menjaga kondusif di desa itu. Jadi kepala desa itu orang terus mari jadi kepala desa terus duduk manis di kantor, kadang di kantor saja nggak pernah ketemu. Nah, enggak, ya kadang ketemunya itu di ya banyak. Kalau kepala desa sekarang itu banyak, hampir tiap hari itu ya seperti ini sekarang kepala desa Mekandirejo selalu ada kegiatan, kalau nggak di kecamatan, di kabupaten. Jadi itu wawasan kita ketika kita mikir enak ya jadi kepala desa itu. Jadi jangan enaknya yang dilihat, tapi kewajibannya, pekerjaannya itu apa, berat. Tapi kalau diniati dengan ikhlas demi memakmurkan orang banyak, maka itu akan menjadi nikmat. Mungkin itu jawaban dari saya, yaitu hak dan kewajiban calon kepala desa yang terpilih. Kita buka satu sesi lagi Ibu ya, kita buka satu sesi lagi aja. 3 penanya ya, 3 sesi lagi. Ini belum ya, sebut nama ya, nama.
Siapa saja yang terlihat dalam proses pemilihan kepala desa? Terlibat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mizan Widiana. Saya ingin bertanya, apa saja syarat menjadi kandidat kepala desa? Dan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Ahmad Dali dari kelas biji. Saya mau bertanya, bagaimana proses kampanye yang ada pada pemilihan kepala desa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan sesi yang kedua ini. Tiga-tiganya masalah proses pemilihan kepala desa. Yang pertama, siapa yang terlibat pada proses kepala desa itu? Pemilihan kepala desa dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu bisa diambil dari setiap desa, setiap dusun. Setiap dusun itu pasti ada tokoh-tokoh masyarakatnya. Itu. Jadi yang terlihat di situ, yang terlibat di pemilihan kepala desa, waktu penghitungan suara sampai penetapan pemenang. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah syaratnya untuk mencalonkan menjadi kepala desa? Syaratnya yaitu orang itu mau kita calonkan. Yang pertama, dia harus siap kita calonkan menjadi calon kepala desa. Nek siap ojo, orang arah gelem kerja, orang siap kok dicalonno. Sekarang juga seperti itu, ada orang yang aku ya belum jadi calon kepala desa nih dicalonno ora ke bandar, ora ke lapo-lapo pokoknya aku dicalonno ya budal. Jadi harus sama-sama mau dicalonkan dan yang mencalonkan. Lalu yang kedua, persyaratannya harus menjadi penduduk desa itu selama 1 tahun minimal. Kurang dari 1 tahun nggak bisa. Itu aturannya. Makanya kalau ada kok pendatang baru atau penduduk baru mungkin di situ kurang dari 1 tahun untuk nyalon ke kepala desa, itu bisa digugat, bisa digagalkan karena memang belum 1 tahun. Lapor seperti itu ya, mungkin nanti kalau di desa itu belum 1 tahun, dia itu belum hatinya itu belum menyatu dengan desanya, makanya dipilih 1 tahun. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana proses kampanyenya? Tadi masih yang dari mana itu? Dari Maluku Mas ya? Papua Barat. Oh, dari Papua. Ya, nggak apa-apa, kita kan berbhinneka tunggal ika ya. Sabar Gus, sabar. Proses kampanye itu ya seperti itu tadi, kampanye
Kalau di desa itu tidak terlalu lama, karena proses kampanye di desa itu nyuwun sewu. Sebenarnya kalau dikatakan di negara kita itu katanya demokrasi itu, tapi untuk masyarakat bawah itu kelihatannya kesiapannya untuk berdemokrasi itu belum 100%. Jadi gesekannya masih tinggi. Makanya di situ panitia hanya menetapkan 2 hari sebelum masa hari tenang. Jadi 3 hari tenang, sebelum 3 hari itu ada masa kampanye 2 hari. Dan kampanye itu bisa dilakukan dengan tatap muka, menyampaikan visi misinya bagaimana ketika nanti menjadi kepala desa, bisa dengan promo atau memasang bendera atau memasang gambar-gambar, itu juga dibatasi. Biar tempat yang strategis dipasang gambarnya, di situ dipasang baliho, tulis visi misinya juga. Dan ada sesuatu di dalam kampanye itu tidak boleh yang dilakukan, termasuk kampanye hitam tadi, black campaign, menjelek-jelekan calon yang lain, itu nggak boleh. Metani eleke oleh tapi itu ngomong itu ora oleh, metani dhewe ya, iya ngomong ini sendiri ya, dibatin dhewe, ora oleh diceritakno kancane itu terus diri ya. Nah itu ketika kita berkampanye, ketika waktu kampanye itu kita harus fair, kita harus jujur. Ya, dari kapan kampanye pemilihan kepala desa, yaitu 2 hari sebelum masa hari tenang. Mungkin ada lagi pertanyaan yang belum disampaikan? Ada lagi? Monggo, Bapak. Ya, satu lagi ya, terakhir. Biasa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya menjadi seorang pemimpin. Sudah, cukup ya? Sudah? Nah, terakhir lagi, anak muda. Yang berhak memilih pada waktu pemilihan kepala desa adalah seluruh warga desa itu tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, seluruh warga yang sudah berumur 17 tahun minimal, yang sudah punya KTP, atau yang sudah nikah. Ya, umur 17 tahun dibuktikan dengan sudah punya KTP, dan bagi yang sudah nikah, maksudnya orang harus 17 tahun terus dikasih terus milih, enggak. Kalau walaupun belum umur 17 tahun, kalau sudah nikah itu boleh memilih, boleh masuk jadi pemilih. Dan jadi pemilih itu punya haknya pemilih itu ya, termasuk dia wajib mengetahuinya,
wajib mengetahui daftar pemilih. Apa dia itu sudah masuk menjadi daftar pemilih. Kalau nanti belum terdaftar tapi dia sudah usia 17 atau punya KTP setempat atau sudah nikah walaupun belum punya KTP, itu bisa usul ke panitia. Dan insya Allah kalau pemilihan kepala desa itu pemilih itu dideleki karo panitia, pemilih deleki panitia. Kalau bisa ojo sampai kelewatan, 11. karena ada rawan kalau kepala desa. Makanya waktu untuk 5 menit. 5. pemutakhiran pemilih ini, daftar pemilih ini agak panjang biasanya. Bahkan sampai akhir pun kalau memang belum tercantum pada waktu hari H itu masih bisa disusulkan kalau aturannya seperti itu Mas. Kalau memang punya bukti sudah ber-KTP, belum tertulis, itu bisa. Ya, itu adik-adik ya. Oh, satu saja ya, monggo. Atas sini, atas sini. Nah, namanya siapa? Terus Sebagai pemilih apa saja hak dan kewajiban dalam pemilihan. ya. Sudah. Terima kasih. Oke, sebelum ke hak dan kewajiban, tadi kan pemilih itu kan syaratnya ada sedikit tambah. Yang pertama tambahannya itu bertempat tinggal atau berdomisili. Misalnya kalau desa ini, desa Pekanbaru melaksanakan pemilihan, minimal harus tinggal di desa Pekanbaru ini sekurang-kurangnya 6 bulan. Terus tambahan yang kedua, benar-benar tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Ya, kalau sakit masih boleh milih. Kalau sudah sakit jiwanya tidak diperkenankan untuk memberikan suaranya. Karena apa? Karena nanti ditakutkan pilihannya itu tidak objektif, mesti objektif. Tidak objektif. Jelas. Tidak dengan pikirannya. Jadi pilihnya itu diawur. Nah, biasanya kan kalau tidak pikirannya pokoknya nyoblos, mari selesai seperti itu. Ya, lanjut ke pertanyaan hak dan kewajiban pemilih. Haknya, halo. Haknya kalau kita sebagai pemilih itu mendapatkan hak suara. Ngerti hak suara? Hak suara itu maksudnya kita itu diberikan hak untuk memilih. Tidak ada tekanan, tidak ada giringan, tidak ada opini yang mengharuskan sampean memilih salah satu. Jadi sampean diberikan hak penuh. Halo saudaraku yang ada di pojok. Ya, oke, mantap. Jenengan semua ini diberikan hak untuk memilih. Ya, haknya pemilih itu adalah diberikan hak untuk memilih. Ya, itu haknya pemilih. Jadi kalau misalnya ada pemilihan kepala desa terus sama digiring sama Pak Kasunya, ayo pilih nomor 3, nggak mau tak coret kepala desamu, nah itu nggak boleh. Dia merebut haknya pemilih.
Jadi haknya pemilih itu apa? Hak untuk memilih. Oke? Kewajibannya adalah ikut serta dalam pemilihan. Ini saling berkaitan. Kewajibannya itu sampean harus ikut serta dalam pemilihan. Setelah sampean ikut serta, baru sampean mendapat haknya. Haknya apa? Haknya boleh milih. Berarti ya, kalau sudah melaksanakan kewajiban berarti akan mendapat haknya. Ya, kalau sampean kerja berarti oleh opah. Kalau sampean sudah melaksanakan sebagai pemilih, sampean dapat haknya untuk memberikan pilihan. Nanti saya yang kok teman. Oke. Ya, terus tadi ada kelewatan dikit, mungkin lupa. Untuk syarat sebagai calon. Ya, syarat sebagai calon kepala desa harus ditambahi. Saya calon sebagai syarat sebagai calon kepala desa ini administrasinya. Yang pertama, pendidikan minimal SLTP atau SMP dan sederajat. SMP, MTS itu minimal. Kemudian usianya minimal 25 tahun. Wes, ya, tambah selanjutnya berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian bahwa beliaunya yang menjadi calon ini bebas dari unsur pidana. Oke? Tambah ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Oke, terima kasih banyak Pak. Ada tambahan lagi? Bosan? Terima kasih banyak hadirin yang berbahagia. Selesai sudah kita membahas tentang demokrasi di Desa Manado, baik itu Pilkades, betul. Saya selaku perwakilan dari desa, dari Pak Lawi, juga perwakilan dari Pak Nasekan, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, akeh omongnya yo akeh salahe. Ya, sing tuwa akeh salahe, sing nom tambah akeh salahe. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Cukup dari saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Saya undur diri dan Bapak Nasekan, Bapak Imam Nawawi, sekali lagi mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Seno dan Pak Nasuan serta Pak Imam. Matur nuwun untuk saya selaku dari Jakpro sekali lagi mohon maaf Pak, Mas lari-lari ini dari mohon maaf ya. Untuk acara selanjutnya kami nanti anak-anak mohon izin untuk foto. Nah, sekitar dari desa termasuk barangkali ada poster-poster mungkin struktur nanti biar masuk ke dalam kota mungkin seperti itu. Nanti yang saya mau kesannya foto-foto rumin baru setelah itu nanti kami perwakilan kelompok nih, perwakilan kelompok nanti bisa masuk ke, nah perwakilannya ya ditunjuk sesuai fasilitatornya nanti bisa foto lokasi yang ada hubungannya dengan barangkali yang ada di kantor desa yang sampai butuhkan data yang sampai butuhkan kemarin ya. Nah perwakilan saja ya nggak usah semua. Nah nanti setelah itu kumpul lagi kita foto di depan kantor desa ya, jangan lupa jangan langsung kembali ke sekolah. Oke, sekarang boleh yang perwakilannya bisa masuk terus foto
Sudah tak hentikan ya.